Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 dari China pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 meski menguasai jalannya pertandingan di Stadion Qingdao, China. Awal babak pertama China versus Indonesia berjalan alot, Timnas Indonesia berhasil mendominasi penguasaan bola di 5 menit awal laga, tapi pertahanan China masih sulit ditembus. Peluang pertama didapat Witan Sulaiman pada menit 10, pemain Persija Jakarta itu berhasil masuk ke kotak penalti Australia, tapi Witan terjatuh di momen krusial sebelum melakukan penyelesaian. Hingga menit ke-20 penguasaan bola terbanyak masih dimiliki Indonesia, tapi tim asuhan Shin Tae-yong mengalami kebuntuan. 1 menit kemudian justru gawang Timnas Indonesia yang kebobolan. Berawal dari sebuah tendangan bebas, bola sepertinya berhasil dikuasai Sain Patinama setelah duel udara terjadi. Sain sepertinya berharap bola keluar lapangan, tapi salah satu pemain China berhasil menyodok bola dan membuat bola dalam lapangan permainan. Bola kemudian jatuh ke Behram Abduweli yang dengan bebas menendang bola di depan gawang Indonesia tanpa mampu diantisipasi kiper Maarten Paes. Timnas Indonesia kemudian meningkatkan tempo serangan. Setidaknya tim Garuda punya 2 peluang emas, salah satunya lewat tendangan keras Kelvin Verdong pada menit ke-40. Pada menit ke-44 Zhang Yuning berhasil membobol gawang Indonesia, memanfaatkan umpan terobosan Gao Zunyi. Zhang Yuning sukses lolos jebakan offside dan dengan dingin menaklukkan Paes. Di awal babak kedua Shin Tae-yong memasukkan 3 pemain sekaligus yaitu Marcelino Ferdinand, Tom Haye dan Rizky Ridho, ketiganya menggantikan Witan Sulaiman, Sain Patinama, dan Miss Hilges. Masuknya 3 pemain baru itu membuat dominasi Timnas Indonesia berlanjut di babak kedua. Tapi lagi-lagi tim Merah Putih kesulitan untuk membongkar pertahanan China. Keunggulan 2 gol membuat China lebih percaya diri untuk bertahan. Tim asuhan Branko Ivankovic itu menampilkan pertahanan yang luar biasa apik. Gol untuk Timnas Indonesia baru tercipta pada menit ke-86, berawal dari lemparan jauh Pratama Arhan. Tom Haye berhasil menguasai bola di dalam kotak penalti. Pemain Almere City itu kemudian melepaskan tendangan mendatar yang menggetarkan gawang China. Gol Haye membangkitkan semangat Timnas Indonesia, namun usaha keras untuk mencetak gol penyama kedudukan di sisa laga gagal membuahkan hasil. Statistik. Dalam laga China versus Timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong memakai formasi 5-4-1 yang bisa berubah jadi 3-4-3 kala menyerang. Dengan pertimbangan bahwa China adalah tim peringkat terbawah di grup C, skema ofensif Garuda cukup meyakinkan. Di sisi kiri mereka punya Kelvin Verdong yang diplot sebagai center back, ditambah Sain Patinama sebagai fullback. Di lini tengah Timnas Indonesia berharap pada kombinasi 2 gelandang muda Nathan Chu Aon dan Ivar Jenner. Namun, strategi untuk langsung menyerang dan menguasai bola tidak dapat berjalan lancar. Sepanjang babak pertama Timnas Indonesia mendominasi permainan, bahkan penguasaan bola Garuda dibandingkan China cukup mencolok. Timnas punya 74,2%, sedangkan The Dragons Team hanya 25,8%. Namun penguasaan bola yang masif itu tidak berkorelasi dengan situasi 1 versus 1. Timnas Indonesia justru kalah mencolok dengan hanya 31 berbanding 69%. Demikian pula soal duel udara Garuda cuma 33,3%, sedangkan The Dragons Team 66,7%. Dalam 45 menit awal sebenarnya Timnas Indonesia juga mengonversi penguasaan bola itu jadi peluang, dengan 5 tembakan dan 4 tepat sasaran. Namun China lebih klinis. Faktanya dari 5 percobaan, wakil Asia Timur punya 3 tembakan akurat dan berbuah 2 gol. Selain itu penguasaan bola yang mencolok tidak diakhiri dengan produk yang apik. Faktanya Timnas Indonesia memang lebih banyak menembak dengan 15 percobaan, namun cuma 5 yang datang di dalam kotak penalti. Selebihnya 9 percobaan lain datang dari luar kotak penalti yang menunjukkan kesulitan Garuda menembus barisan belakang China. Akurasi tembakan China pun lebih baik daripada Timnas Indonesia dengan 60% berbanding 42,9%. Pengalaman bertanding dan mental tampak juga berpengaruh untuk detail kecil pertandingan yang berbuah gol-gol China. Rata-rata rapor pemain China versus Timnas Indonesia menunjukkan perbedaan mencolok. The Dragons Team punya rapor 7,2, sedangkan Garuda hanya 6,1.
Gelar Man of the Match layak diberikan kepada Tom Haye yang membuat Garuda makin tajam sejak ia masuk pada awal babak kedua.